Sampai saat ini Kau masih berikan kami kehidupan. Itu artinya Engkau masih memelihara kehidupan kami. Engkau masih mencukupkan segala yang kami perlukan, segala yang kami butuhkan. Tuhan masih cukupkan. Bahkan Tuhan masih berikan kami perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin dapat menjadi mara bahaya. Tapi Engkau Allah yang meluputkan setiap kami, dan Engkau Allah yang menyediakan pertolongan tepat pada waktunya, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami mau belajar tentang bagaimana hidup di dalam pernikahan Kristen, khususnya tentang kehidupan seksual. Biarlah Tuhan kami memohon tuntunan daripada Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari pada sore ini itu dapat menjadi kekuatan pegangan tuntunan bagi kami, sehingga apa yang kami bangun, yaitu pernikahan ini sebagai bagian daripada rencana dan rancangan Tuhan, kami akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, shalom semuanya. Salam kenal. Ya, nama saya Dr. Joseph Sibarani, dan hari ini diizinkan untuk sharing tentang seks di dalam pernikahan Kristen. Ya, seks di dalam pernikahan Kristen. Nah, kita tahu bahwa seks di dalam pernikahan Kristen itu adalah sama, mau agama apapun sama. Ya, jadi Tuhan menciptakan kita, menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan yang membedakan laki-laki dan perempuan itu pada prinsipnya sebenarnya adalah organ-organ seksual. Dan organ seksual itu pada prinsipnya adalah diciptakan oleh Tuhan sebagai alat supaya kita memenuhi panggilan Tuhan, yaitu untuk beranak cucu. Ya. Tanpa seksualitas, maka tidak akan mungkin bisa beranak dan bercucu. Ya. Jadi kalau kita memahami dengan benar, maka ketika laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Tuhan, maka kalau itu adalah kehendak Tuhan, Dia menitipkan pesan, yaitu beranak cucu. Hanya nanti jangan disalah mengerti. Jangan kita berpikir bahwa semua yang menjadi suami istri maka wajib punya anak. Ya, nanti akan ketemu dengan kasus, loh kok ada pasangan yang tidak punya anak. Lalu seakan-akan pasangan yang tidak punya anak itu adalah kesalahan gitu, seperti ada yang kurang. Enggak. Jadi ini adalah plan-nya Tuhan, rancangannya Tuhan. Maka karena itu rancangannya Tuhan, itu sekehendak Tuhan untuk kita bisa memiliki keturunan atau tidak. Ya, tapi yang harus dimengerti adalah tujuan utama Tuhan membedakan antara laki-laki dan perempuan itu adalah jelas dalam hal organ seksual. Oke, saya begitu ya. Nah, jadi dengan organ seksual inilah kemudian kita akan melakukan aktivitas seksual. Dan aktivitas seksual yang diizinkan oleh Tuhan hanya antara suami dan istri. Siapa suami istri? Adalah laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita duduk di sini dengan bimbingan pranikah, maka kita sebenarnya harus tanya dulu sama Tuhan, apakah ini kehendak saya atau kehendak Tuhan kami menikah? Masuk ke rohani. Makin rohani kita nanti. Iya kan? Apakah kita ini menikah kehendak kita atau kehendak Tuhan? Sebab ada banyak orang yang menikah karena merasa kurang. Yang pertama, kurang bahagia. Maka berpikir dengan menikah dia akan bahagia.
Ya, dari situ aja nanti kita bisa melihat ketika nanti sudah menjalani kehidupan pernikahan yang ada apa? Sama-sama frustrasi antara suami dan istri. Karena pada awalnya berpikir menikah itu adalah untuk kebahagiaannya. Enggak. Menikah itu adalah untuk kebahagiaan Tuhan. Sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Maka kalau kita nggak bahagia sekarang sebelum menikah, sebaiknya jangan menikah. Karena Tuhan cuma pengen satu dari hidup kita, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tanda orang yang hidup dengan pengharapan, maka hari ini dia harusnya hidup dalam kebahagiaan. Karena hari depan belum dapat sama kita. Tapi nggak mungkin kita bahagia di hari depan kalau hari ini tidak bahagia, karena yang Tuhan berikan adalah hari ini buat kita. Ya, jadi nanti tanya dulu pasangannya masing-masing, kamu bahagia nggak? Kalau nanti dibilangnya iya, aku masih kurang bahagia. Nanti kalau ada kamu baru aku bahagia, udahlah, enceng aja lah sekarang, daripada nanti waktu sudah menikah kecewa. Sebab di dalam kehidupan pernikahan ini nanti akan jauh lebih banyak hal yang bisa merenggut kebahagiaan. Ya, akan lebih banyak hal itu kemudian tidak bisa buat kita bahagia. Tapi kalau kita sudah orang yang berbahagia sebelum kita menikah, maka semakin menikah bisa dipastikan akan semakin bahagia. Bisa ya? Oke, jadi hari ini tentang seks itu merupakan suatu kebutuhan biologis. Dan memang kebutuhan biologis ini pasti berbeda-beda. Karena semua orang punya organ-organ biologis yang tidak bisa 100% serupa. Ya, jadi antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu biasanya dia sifatnya ini. Dia punya keinginan seksual ya berdasarkan fisik. Jadi kalau laki-laki lihat yang perempuan, dia suka sama perempuan itu, entah apapun yang dia sukai, itu kemudian bisa mendorong gairahnya, libidonya untuk melakukan hubungan seksual. Tapi kalau di perempuan beda. Mau gimana pun gantengnya dia, laki-laki, kalau udah memang hatinya tak suka, ya sudah, nggak suka lah itu. Dipaksa bagaimanapun juga nggak akan bisa dilakukan. Kalaupun dilakukan pasti dengan keterpaksaan. Kalau dengan keterpaksaan pasti akan terjadi kekecewaan. Pasti kecewa. Lalu kalau laki-laki itu biasanya bisa memisah-misahkan. Maksudnya gini, baru berantem nih suami istri. Ya udah, kalau dia pengen memang melakukan hubungan, dia bisa minta sama istrinya. Tapi kalau istri nggak bisa kadang. Nah di sini yang terjadi apa? Ketika si suami nanti merasa butuh untuk kebutuhan seksualnya, ternyata si istri sedang dalam keadaan kecewa dengan hubungan antara dia dan suaminya. Maka yang terjadi apa? Kekecewaan juga. Si suami pun pasti akan bisa merasakan penolakan istri. Si istri tersiksa lagi. Tak sukanya aku sebenarnya, tapi ya udahlah, daripada ribut misalnya. Nah itu semua tadi yang aku katakan dasarnya adalah apakah kita sebelum menikah sudah bahagia atau belum? Jadi kalau menikah lalu berharap pernikahan itu membahagiakan kita, salah besar. Pernikahan itu seharusnya adalah kita berbahagia dengan hidup kita tanpa pasangan. Lalu kemudian kita ketemu pasangan yang lain untuk membahagiakan dia. Dengan cara apa? Kita udah bahagia, tinggal kita share ke dia bahagianya. Bisa ya? Tapi kalau dua-dua desperate, ya sudahlah. Desperate housewives jadinya kan. Si istri merasa desperate, suami juga merasa desperate. Nah, untuk seksual ini dia membutuhkan stimulasi memang, perangsangan. Jadi harus ada harus ada pendorongnya. Kalau pria itu tadi berpusat ke
tubuh, melihat, mencium ya dengan aroma ataupun dengan tindakan-tindakan seksual. Kenapa harus tahu ini? Supaya nanti nggak canggung, gitu ya. Jadi contoh gini, si suami misalnya udah kasih kode, malam ini ya Mi, atau sekarang ya Mi, gitu. Lalu si istri mikir, sibuk kali pun ini gitu. Ya udah suka hati kau lah. Tapi si istri nggak nyiapin apa-apa nih, nggak mandi, nggak disolekin. Ya udah apa adanya aja katanya. Yang terjadi apa? Kecewa. Suaminya juga kecewa. Istrinya apalagi, karena dia dari awal juga terpaksa. Tapi kalau si istrinya merasa bahwa dia oke, saya mau melakukan hubungan suami istrinya, maka istri juga harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Ingat, laki-laki senangnya melihat dan aroma, mencium bau. Nah, ini salah satu kunci untuk kita bisa mempertahankan kekudusan dalam pernikahan. Jadi kekudusan dalam pernikahan itu bukan berdoa 24 jam, Tuhan jagalah suamiku supaya gak selingkuh. Yang menjaga suami supaya gak selingkuh adalah istri. Maka istri bertanggung jawab untuk apa? Untuk bisa melihat kebutuhan daripada suaminya. Suaminya masih senang lihat yang kurus-kurus misalnya, ya sudahlah, kuruskanlah badannya misalnya. Tapi mana tahu nanti ya, tanya dulu sama suami, ini kita cemana? Mau punya anak? Kalau dia bilang mau, doa dulu. Suruh suaminya berdoa gini, kamu janji ya, janji sama Tuhan, kalau nanti aku udah melahirkan, lalu kalau udah melahirkan memang pasti akan jadi gemuk badanku, gak bisa lagi singset kayak sekarang, kamu janji dulu. Mau gimana pun kamu sukanya cuma lihat saya. Sebab kalau kita lihat tadi saya kembalikan tentang pengen punya keturunan, yang terjadi adalah apa? Membabi buta kebutuhan pengen punya keturunan, nggak mikir dampak dari melahirkan itu apa. Secara biologis pun, secara hukum kedokteran pun, kalau udah pernah ada janin tumbuh di dalam rahim perempuan itu, ya udahlah, habis semua itu sel-sel lemaknya itu kemudian akan bertumbuh dengan cepat. Maka jangan berdoa minta keturunan sama Tuhan. Tuhan tahu, ini si suami ini masih gatel matanya, masih suka lihat cewek cantik. Kalau sekarang masih suka lihat cewek cantik ya? Masih ya? Berarti saatnya bertobat. Kalau bisa batalkan pernikahannya. Ntar dulu Pak Pendeta, masih mataku nih masih apa? Tukang berzina. Sebab kata Tuhan berzina itu cukup dengan mata. Dengan hanya melihat saja dan kita menginginkannya, maka kita sudah berzina. Bisa ya? Jadi Tuhan itu paham benar sebenarnya apa yang harus terjadi dalam hidup kita demi keselamatan kita. Makanya dibilang dia adalah Allah juru selamat. Dia selamatkan kita, jangan berdosa. Jangan berdosa. Nah, kalau udah suami istri tapi kemudian masih senang, masih menikmati, masih enjoy melihat wanita di luar daripada istrinya, lalu kemudian berpikir istrinya nangis-nangis, tolonglah kita mau punya anak lah, udah gak tahan lagi aku, semua nanya kapan, ya kan? Itu banyak yang kemudian akhirnya frustrasi, menjalani hari-hari pernikahannya gelap dunia. Bisa bayangkan itu, Tuhan kasih kehidupan detik demi detik, tapi dia jalani kehidupannya dengan penderitaan. Nanti dia bilang, sampai hari ini kami menderita terus. Kenapa? Belum punya anak.
Maka aku bilang, berhentilah. Mau belum punya anak itu, mau punya anak itu. Karena yang tahu apa yang terbaik buat kita adalah Tuhan. Tapi kan Tuhan sudah janji. Tuhan bukan sudah janji, bro. Tuhan kasih tugas. Apa tugasnya? Beranak, cuculah. Itu tugas, bukan janji. Itu perintah, bukan janji. Tapi banyak frustrasi kan. Udah lama kami menikah, kayak ginilah, Tuhan gak kasih janjinya. Aku cuma minta janji Tuhan ya. Aduh, sakit kepala. Lalu kemudian diusahakan segala cara. Padahal Tuhan tahu ini nanti suaminya ini ya. Aduh, oke, udah gak gatal lagi misalnya matanya. Tahu gak Pak, nanti kalau udah menikah, dia punya anak, nanti dia akan sibuk dengan anaknya. Dia akan memperhatikan anaknya, mencurahkan segala pikiran bagaimana supaya anak ini bisa besar, bagaimana supaya anak ini sehat-sehat. Pekerjaan rumah dikerjakan, semua akan dikerjakan. Sampai-sampai nanti ketika kita pulang kerja, kita ketemu dengan istri yang gak bisa lagi senyum kadang. Sebab dia sudah kelimpungan menjaga satu anak. Lalu kita pulang dari kantor, berharap disambut dengan tari-tarian oleh istri. Yang terjadi apa? Bukan tari-tarian, keluhan. Bahkan kita dibanguni nanti tengah malam. Bangun dulu kau. Kasih dulu susu ini. Kita jawab pula, gak tahu kau udah capek. Dijawab lagi sama istri, kau gak tahu juga aku capek. Apa yang terjadi? Perang dunia. Hamas dan Israel pindah ke rumah kita. Lalu apa Tuhan mau itu? Maka sebelum kemudian itu terjadi, Tuhan mau kamu janji dulu nanti. Doanya gini, Tuhan, yang cowok ya, nanti Tuhan kalau istriku atau aku pulang, dia capek kali kulihat Tuhan gara-gara membesarkan anak kami ini Tuhan, membereskan rumah, semua dibereskan, yang gak ada yang gak beres Tuhan. Sampai cuma akulah yang gak dibereskannya. Aku berjanji Tuhan akan tetap mencintainya dengan sepenuh hatiku. Bahkan ku korbankan apapun yang aku punya demi menolong istriku. Yakinlah. Dikasih Tuhan cepat-cepat punya anak kita. Tuhan tahu kalau kita itu misalnya yang laki-laki masih haus perhatian dan kasih sayang. Lah kalau aku masih mengharapkan perhatian dan kasih sayang dari istriku. Sementara kalau nanti punya anak, maka pasti terbagi. Mending terbagi dua bang. Awak dapat cuma berapa persen bang? Gak tau lah aku bilang ya. 10% aja udah syukur. Mending lagi 10% bang. Kita juga ikut bangun bang. Mana tega kita. Nah ini pengalaman saya juga. Jadi waktu anakku pertama lahir, ya udah aku ikut begadang. Pagi kerja ya kerja juga. Dalam hati mau bilang apa coba? Mau marah? Marah sama siapa? Ya bilang ini udah tugas dari Tuhan. Oh Tuhan yang memerintahkan saya beranak cucu. Kalau ini perintah dari Tuhan, ya saya kerjakanlah. Tapi banyakkan orang berpikir kalau punya anak supaya bayangkan coba. Tuhan belum kasih kerinduan hati kami. Enak aja kerinduan hati kalian. Gitu loh. Paham ya? Itu bukan kerinduan hati kita. Itu kerinduan hati Tuhan. Dan kita dikasih tugas. Besarkan anak-anak. Besarkan cucu-cucunya. Didik jadi orang yang takut akan Tuhan. Gimana mau takut akan Tuhan? Sebagai suami istri aja papa mama ribut melulu. Berantem melulu. Yang dibahas apa? Itu aja. Aku udah capek. Amin. Jadi seksualitas ini supaya bisa berhasil melaksanakan tugas dari Tuhan yaitu beranak cucu, maka kaitannya dengan ini stimulasi. Oke? Kalau kita berantem terus sebagai suami istri, lah kapan bisa melakukan hubungan seksual dengan sehat? Istri merasa terpaksa, suami juga ya dia mau terpaksa juga ini istriku ini mau itu. Gak ada perhatian sama aku misalnya. Yang ada apa? Kecewa. Kalau kecewa dampaknya apa? Stres. Kalau stres dampaknya apa? Hormon.
Yang penting untuk kemudian terjadi pembuahan, lalu kemudian pembuahan itu berkembang menjadi janin 9 bulan, itu kemudian gagal berlangsung dengan baik. Maka seringkali daripada muncul anak yang kemudian dalam tanda kutip ya, tidak seperti yang kita harapkan, Tuhan gagalkan aja, lebih gampang, Tuhan batalkan, nggak terjadi pembuahan antara sel spermanya dan sel telur. Lalu si perempuan tiap bulan nangis. Tiap datang bulan nangis dia. Berarti nggak hamil aku. Bisa bayangkan. Udah tiap bulan nangis. Mulai dari hari setelah datang bulan itu, lihat semua orang salah. Lihat orang punya anak, dia sedih. Lihat orang nggak punya anak, dia bilang sama nasib kita ya. Kita buatlah grup kita yuk. Promil, pejuang garis 2. Lihat mertua salah, lihat mama sendiri salah. Lihat mama sendiri salah kenapa? Sibuk kali nanya. Lihat mertua segan nanya. Tengoklah mertuaku itu kan, gak peduli dia sama aku kan. Tak pernahnya ditanyanya kami. Sedih terus. Kalau udah sedih terus, ya gimana? Mau terjadi proses pembuahan dengan baik dan benar. Tiap mau berhubungan seksual duluan nangis. Kayak mana ya kita ini ya? Iya, kayak mana? Sedangkan happy-happy aja berhubungan seksual pun belum tentu bisa terjadi pembuahan. Bisa paham ya? Maka tapi tidak untuk dilakukan. Kebanyakan terjadi pembuahan itu di luar fase nikah. Sebelum nikah dia melakukan hubungan, bukan hubungan suami istri, tapi jadi anak. Kenapa? Karena gak ada mikirnya. Mikir cuma untuk happy-happy saja, gak mikir. Bisa ya? Jadi kalau kemudian kita belum memiliki keturunan nanti, jawabannya cuma satu. Berarti kita belum menyadari bahwa punya keturunan itu adalah tugas dan tanggung jawab. Bukan janji Tuhan. Itu bukan berkat. Yang kita pikir kalau berkat itu adalah untuk mendatangkan kebahagiaan. Bukan. Itu adalah tugas. Kerja. Amin. Kerja untuk membuatnya. Kerja juga untuk membesarkannya. Kadang cuma enak buatnya aja. Nanti udah ada nyesal. Kayak gini ya rupanya punya anak. Bisa bang? Ada nanya nggak sampai situ? Sedangkan pada wanita, tahan dulu pertanyaannya. Berpusat kepada pribadi dan emosinya. Emosional perempuan itu mempengaruhi hubungan seksual. Maka bapak-bapak wajib menjaga kondisi emosional dari istri. Katakan amin. Maka tugas daripada bapak-bapak adalah kasihilah ini dia dasarnya. Sebelum perempuannya merasa abang sayang, udah bang, gak usah pusing-pusing bang, pasti gak bahagia lah. Maka suami harus kemudian mengasihi istri. Apa arti mengasihi? Sabarlah. Cerewet-cerewet istri, sabarlah kita. Kalau kita yang penting mata aja bang. Tak suruh aja dia, nah nih beli bajumu cantik. Pergi ke salon. Agak-agak kurang mulus ku tengok tanganmu, ku raba. Nah di sana manicure, pedicure. Kasih aja uang bang semua sama dia bang. Pokoknya tercapai apa yang abang mau. Ya, kasih aja. Karena tugas daripada laki-laki adalah memenuhi kebutuhan emosional daripada istrinya. Buat dia bahagia bang. Nanti kalau istrinya yang sedih karena belum punya keturunan bang, abang harus jadi bumper. Jawab di depan. Ingat, punya anak itu tugas dan tanggung jawab. Berarti kami belum terima mandat. Sabar semua ya. Gitu jawab. Kasihan kali aku nengok kalian ya. Kami menikmati. Enak kali kami berdua. Pacaran terus kami bilang. Jangan setiap ada orang tanya kapan ya kalian, sama-sama nangis. Ya. Gimana Leni ya? Stres dua-dua. Suami pun gak sempat lagi mengasihi istri.
Nggak sempat lagi lah melakukan hubungan seksual yang sehat. Kacau semua hormonnya. Ingat ya, bahwa hubungan suami istri itu tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan tugas beranak dan bercucu. Tugas. Tapi memang ada bonusnya, yaitu apa? Ada kenikmatan di situ. Ada kepuasan di situ yang hanya diizinkan oleh Tuhan diperoleh oleh pasangan suami dan istri. Kalau diperoleh dari di luar dari pasangan kita, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Maka perintah jangan berzina itu sudah muncul sejak dari zaman Perjanjian Lama. Bahkan kemudian Tuhan Yesus memperjelas lagi. Berzina itu di dalam hati. Tidak perlu secara fisik. Itu sebab tadi saya katakan, kalau sampai detik ini kita masih senang lihat perempuan cantik. Dari sekarang loh, congkel matanya. Congkel bang. Ya kan? Itu Tuhan Yesus yang bilang, bukan aku. Jika matamu membuat kau berdosa, kau congkel aja. Ku praktekkan juga itu. Oh, udah lihat yang cantik, terus ku bilang, ih cantik kali. Ku gosok mataku. Ku gosok, jadi kan agak kabur dikit. Oh, enggak, palanya biasa aja itu. Amin bang. Langsung bang. Berdosa. Ya tapi kan belum mikir sampai ke keranjang gitu ya kan? Karena mata keranjang. Setiap mata nengok ke ranjang. Tempat tidur terus pikirannya. Ya sebelum terjadi itu gosok dulu. Itu maksud Tuhan, dicongkel. Cuma gak mungkin kita congkel kan. Tapi Tuhan bilang apa? Lebih baik kamu tak punya mata daripada punya 2 mata tapi masuk neraka. Itu bukan aku yang bilang, Tuhan yang bilang. Nah, maka tadi ku katakan, nanti kalau sudah punya anak, yang terjadi apa? Wanita semakin mengembang ke kiri dan ke kanan. Yang dulu kulitnya mulus, tak mungkin lagi mulus. Mencuci baju, membereskan semua, masak. Udah makin banyak kerjanya. Yang tadinya cuma abang yang diurus bang. Ini 1 anak tambah diurus bang. Waduh, ngeri kali ngurusnya itu. Tempat tidurnya lah dibereskan, buat susu lah, buat ini. Tangannya akan terus-terus bekerja. Lalu kita berharap tangannya mulus kayak dulu. Lalu kita pikir gak mulus lagi tangannya. Terpegang tangan sekretaris. Mulus sekali tangan kau di. Suka awak? Bertobatlah. Maka Tuhan gak akan kasih. Sebenarnya Tuhan sayang sama abang. Supaya tangan istrinya mulus terus. Yang pengen istrinya cantik terus, mulus terus, jangan berdoa minta keturunan. Gak berlawanan itu. Tapi kalau udah siap, tidak, aku adalah seorang ayah. Kulaksanakan tugas ini. Memiliki anak, bercucu, takut akan Tuhan. Ku mulai dari diriku. Tandanya aku takut akan Tuhan. Tidak akan ku persoalkan tampilan fisik. Mau nanti kayak mau kayak apapun terserah. Yang penting cintaku hanya kepada istriku. Kalaupun silap 1 kali 2 kali, udahlah aku gosok mataku bilang gitu. Amin. Yang mana nih suami istri nih? Nih ya, samping-sampingan ya. Cuma dia abang suka. Gitulah bang. Gak apa-apa spontan itu gak apa-apa. Latihan. Nanti akhirnya nyadar sendiri kok bohong ya. Nanti ini semua adalah hal yang harus kita jaga. Kalau kita jaga ini dengan benar, kenapa harus ada pendidikan seks? Kita bukan mau belajar teknik, bukan mau belajar apa. Kita harus mempelajari apa maksud Tuhan dengan Tuhan memberikan seksualitas. Kalau memang toh juga seksualitas itu sumber dosa, paham ya? Bisa-bisa kita menyalahkan Tuhan. Maka kita akan bilang, ngapain Tuhan ciptakan seksualitas? Kalau itu jadi sumber dosa. Tapi faktanya Tuhan tahu apa yang kemudian diberikannya sama kita ini berpotensi untuk menjadi sumber dosa. Maka kita harus memahami dengan benar. Harus dengan benar, lalu kemudian kita bertobat. Kapan? Sekarang. Jangan nanti.
Mohon maaf, kalau misalnya di handphone kita ini masih banyak porno-pornonya, buangnya aja bang, satu persatu abang buang. Gak akan bisa bang hapus semua bang, percayalah. Aku pun udah kulaluinya itu. Satu persatu. Pernah aku buang sekali semua. Aku kejar lagi lebih banyak. Dapat situs yang baru, aku download lagi. Gak bisa. Tapi akhirnya sadar, aduh Tuhan. Asal kita tengok, kan Tuhan ada sama aku, nengok-nengok ini kami dua gitu. Sama Tuhan ku ajak dia, nengok ini. Ini bukan istriku. Tapi kalau dalam bayangan abang cuma istri abang aja nanti, senang kali lah Tuhan. Baiknya lah nih si Joseph ini. Yang ada dalam bayangannya cuma istrinya aja. Diberkati Tuhan kita bang. Amin. 1 Petrus 3 itu. Ayat yang ke-7. Hai suami-suami kasihlah istrimu. Dengan demikian apa? Doamu dijawab Tuhan bang. Apapun yang kau minta sama Tuhan dijawab Tuhan. Tapi mohon maaf, kita mungkin pengen kenyamanan, fasilitas segala macam. Tuhan gak kasih. Kenapa? Nanti kalau Tuhan kasih, tambah genit kita. Nah kita kalau hidup lagi susah-susah gini, perempuan juga alergi nih kita, perempuan yang bukan istri kita kan. Tapi kalau abang udah ganteng, keren, tahu dia banyak duit kita. Bang, kemana bang? Istri awak gak pernah nanya awak gitu. Ini awak ditanya terus, udah makan bang? Ditanya udah makan? Ingat-ingat, kapan aku terakhir ditanya istriku udah makan ya? Oh ya aku ingat, kemarin aku minta makan, minta tolong dulu dibuatkan, dijawabnya ambil aja sendiri sana, udah aku masak. Bu, itu maksudnya mengingatkan kita sebagai istri. Istri harus tetap tunduk sama suami. Jadi kalau ada suami minta makan, lalu istrinya itu kasih, jangan gak kasih. Kenapa? Karena suami itu perlu rasa dihormati. Sedangkan istri perlu rasa dikasihi. Tandanya dia menghormati, maka dikatakan hai istri tunduklah kepada. Lakukan. Minta kopi dia kurang gula, taruh. Makanya kan lebih banyak laki-laki suka ngopi di kafe. Kurang gula, bukan hanya gula yang datang, senyuman pun datang. Ada lagi pak. Kurang manis, ada lagi. Mending ada lagi, minta maaf lagi dia. Maaf ya pak kalau kurang manis. Tahu sama istri sendiri. Memang kau ya, gak sayang kau sama aku. Udah ku taruh itu manis, kurang manis apa lagi? Itu gula, taruh sendirilah. Aku udah capek tahu, udah capek. Makanya ini tips juga. Kalau nanti udah menikah, jangan masing-masing pergi ke kafe. Jangan pernah sendiri pergi ke kafe. Bahaya. Aku sampai sekarang gak pernah mau minum kopi nongkrong sendiri gitu. Aku pun sadar ganteng kali aku, nanti datang orang. Ya udah kalau gak senang gak apa-apa. Lebih bagus aku parno terhadap diri sendiri, merasa ganteng. Saking gantengnya nanti banyak pula cewek datang sama awak kan. Gak mau aku sendiri ke kafe. Bahaya. Ditawarinnya macam-macam. Kurang apa pak? Cukup pak. Lah kita pulang ke rumah nanti, yang kita ketemukan apa? Pekerjaan rumah. Itu rumah tangga namanya. Jadi yang mau kita kerjakan ini, ingat ya, ini bukan sumber kebahagiaan. Ini adalah ketawa kakak. Kalau orang mau berumah tangga, bukan untuk kebahagiaan dia, tapi membahagiakan Tuhan. Catat itu. Kamu berumah tangga, ditugaskan Tuhan beranak cucu. Urus anak Tuhan. Dan gak akan gampang. Tapi kalau kita berpikir berumah tangga supaya bahagia, mimpi sana udah gak usah menikah. Maka sampai dengan detik ini coba, begitu banyaknya angka perceraian. Dan gak gena-gena lah, gak tanggung-tanggung. Itu sebabnya tanya dulu sama diri sendiri. Mumpung belum, udah ada ya, tanggal pernikahan udah ada. Bisanya dibatalin itu. Daripada menyesal nanti seumur hidup. Menyesal gak? Apakah kakak gak nyesal? Tiba-tiba abang ini selingkuh-selingkuh kerjanya. Jangan marah sama aku gak tahu dia selingkuh atau gak nanti. Tanya dulu dirinya. Sebab apa? Tuhan juga kasih janji sebenarnya. Laki-laki itu kecenderungannya pasti selingkuh.
kecenderungannya. Manusiawinya adalah begitu. Manusiawinya. Inilah dari seksualitas ini. Gampang kali dia cinta malubub. Kalau laki-laki dipikirnya dia cinta padahal karena nafsu. Karena nafsunya itu cukup dari mata, nggak perlu sampai ke hati. Udah cukup bagi dia itu, akhirnya dia jatuh dalam perzinahan. Kalau perempuan perlu waktu yang panjang itu, harus dikenalnya dulu laki-laki itu. Udah sakit hati kali itu biasa sama suaminya, baru dia kemudian mau melakukan itu. Jadi kalau dari sekarang kakak-kakak di sini, ibu-ibu berpikir hanya bilang gini, kau awas kau ya, kalau selingkuh kau ya, lo gue N. Nah, kalau masih ada ngomong kayak gitu, nggak usah menikah, nggak usah. Dari sekarang bagus nggak usah menikah, karena kalau nanti terjadi, dan itu Tuhan yang tahu, pilihannya ada sama ibu-ibu. Kalau mau mempertahankannya, tetap tunduk kepada suaminya. Maka di 1 Petrus 3 itu dikatakan apa? Suami-suami yang tidak taat kepada Tuhan, dia akan bertobat. Jadi tugasmu ibu adalah mentobatkan suami. Nah itu rumah tangga. Mau rumah tangga kayak gitu. Tugas suami apa? Tugas suami cuma memenuhi keinginannya. Tapi Tuhan janji, suami-suami yang mengasihi istrinya, doamu dijawab Tuhan. Amin. Ini loh, 1 Petrus 3 ayat 1-7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Apa tugasnya? Itu rumah tangga itu tugasnya tunduk. Jadi sebelum mikir-mikir kapan aku punya jodoh, tapi nggak tahu apa tugasnya kalau nanti udah punya jodoh. Ini tugasnya. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, suami yang kasar, suami yang nggak pedulian, suami yang masih genit, mereka juga tanpa perkataan. Ingat, tanpa jangan banyak cakap. Hari ini aku tadi pas jeda antara sesi 1 sama 2 di GBI di sana itu ya. Lalu kemudian datang suami istri. Rupanya udah pahit kali nih. Aku tengok apa yang salah. Oh iya, banyak kali cakap istrinya. Terus aku bilang, stop nang, kau banyak kali cakap, makanya dia jadi depresi. Aku bilang, suaminya depresi. Setiap apa yang ku tanya, istri yang jawab. Enggak dok, ya gini. Ya aku udah maunya bertobat dok, tapi dia nggak mau. Suami masih mau ngomong. Udah tahunya aku masalah kalian, aku bilang. Banyak kali cakap istri, dan itu memang manusiawi. Perempuan itu katanya kalau nggak cakap dia berapa ribu kata sehari, katanya sakit dia. Aku bilang iyalah, dia sakit, kami pun sakitnya sebenarnya. Dalam penundukan itu, maka istri harus belajar jangan banyak cakap. Itu tugasnya. Ya. Amin. Nanti bahagia kali suami kita. Kalau udah bahagia suami, ngapain awak cari lagi yang lain? Betul nggak? Aku kalau nengok perempuan lain mau kayak mana pun kamu lagi dia, pergi kau, aku bilang. Pergi. Jangan kayak gitu gayamu ya. Nggak perlu lagi aku itu, udah lewat masanya, aku bilang. Nah, saya kerja di rumah sakit, ketemu sama perawat. Nah kalau perawat kan dia memang akrab sama kita, tapi kadang ada yang keakraban. Sebenarnya bukan karena suka, bukan. Mungkin dia mencegah jangan aku marah sama dia. Lah dia belum kenal aku tidak pemarah. Lalu dipasangnya gaya melenggak-melenggok. Udah makan dokter. Udah. Nanti pasang pakai blush on segala macam. Tolong ya kak, aku ini laki-laki yang lemah. Jangan kau pakai blush on lagi, karena istriku pun nggak suruh lagi pakai blush on. Jadi nggak usah kau pakai blush on kalau dekat aku bilang. Ini yang merah-merah ini loh bang, supaya kelihatan senyum. Kan itu jadi kan? Aku nggak tahu juga. Kan karena dia ditarik ke atas gini kan,
Jadi sehingga seakan-akan gak senyum pun dia kayak senyumnya kan Kak Roh. Kayak senyum dia. Laki-laki senang lihat yang senyum, yang belum bertobat. Kalau udah bertobat biasa aja, mau senyum mau enggak dia rata dunia sama kita bang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang penting istri awak bang. Percayalah bang, kalau udah istri abang aja yang abang cinta, yang suka ibu, aduh bang, berkatnya Tuhan itu luar biasa. Tapi istri, kalau kau mau tunduk sama suamimu, lihat nih apa janjinya. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika suami-suami yang tidak takut akan Tuhan itu melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi mana tahu, kita kan nggak tahu. Nanti ada pelakor di tengah jalan rumah tangga kita ini. Jangan dikejar pelakornya lalu digebuk, jangan. Lihat dari jauh gayanya kayak mana. Oh itu gaya si pelakor ini ya. Oke, buat yang lebih mantap. Dia pulang, kita tahu dia dari rumah pelakor, buat tiba-tiba gayanya berubah. Pulang jam 1 misalnya suaminya, sisiran dulu, pakailah semua segala macam. Welcome home suamiku. Karena mana tahu selama ini udah lupa dia yang mana istrinya. Kita kasih ingat lagi kira-kira gitu bang. Karena selama ini kalau pulang ke rumah yang terjadi apa? Ya itu tadi dia ketemu monster. Monster yang udah kecapean. Ngurus anak, ngurus rumah, semua diurusin sama istri. Dan gak ada tutup buku. Kalau kerja di bank masih ada, tutup mingguan masih ada, tutup bulanan masih ada, masih ketutup dia. Kalau di rumah, baru dibersihkan itu, lewat anak-anak lari-lari, dibersihin lagi itu. Padahal sebenarnya udah dibersihin 1 menit yang lalu. Harusnya sekali dibersihkan itu. Tapi karena dikotori lagi sama anak-anak, dibersihkan lagi. Paham maksudnya? Belum nanti ketemu di rumah itu bang, bisa ada gunung Merapi bang. Aktif terus dia. Cuma ada yang bisa aktif dalam keadaan tidak erupsi. Kadang-kadang erupsi dia. Itu tumpukan kain yang belum dilipat. Kalau lagi bagus suasana di rumah itu dia rapi tuh, tertumpuk gini aja nih. Tapi kalau udah erupsi dia, udah tahu kita itu. Adalah anak mungkin yang berantem. Adalah anak mungkin yang susah ngajarinnya. Erupsi lah ini. Orang dia, kenapa? Terbawa yang lagi dilipat. Marah, sibuk, terlepas dari tangannya. Udah erupsi. Kain di sana, kain di sini. Lah abang pulang dari kantor abang keren. Rapi semua tertata. Belum lagi rapi tertata, banyak penyambutan di sana. Jumpa ke rumah bang. Maka aku bilang, ingat. Rumah tangga ini adalah tugas. Bukan sebagai tempat membahagiakan diri sendiri. Rumah tangga itu adalah tempat di mana kita rela membahagiakan hati Tuhan dulu. Sebab hidup kita milik Tuhan. Bukan milik kita. Tanya sama Tuhan, kenapa harus ada laki-laki dan perempuan? Pasti Tuhan jawab, karena kamu mau menerima tugas dan tanggung jawab untuk beranak cucu. Maka aku hanya akan ciptakan laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya gak ada pernikahan yang sejenis. Itu bukan menikah, itu dosa. Dan coba tanya semua yang menikah sejenis, jawabannya pasti gampang. Kan yang penting kami bahagia. Itu sebabnya gak ada pernikahan yang sejenis. Itu bukan menikah, itu dosa. Dan coba tanya semua yang menikah sejenis, jawabannya pasti gampang. Kan yang penting kami bahagia. Paham? Karena dia tidak menyadari, dia pikir menikah itu adalah untuk membahagiakan dirinya. No. Kita menikah membahagiakan Tuhan. Amin. Tiap hari itu bang diingat bang. Biar nyadar nanti. Lihat cewek cantik lewat gitu. Biar aja lewat situ. Lewat. Bilang lewat. Gak itu tujuanku. Lewat semua bang. Kalau udah dibiasakan lewat semua nanti. Udah aman itu bang. Tinggal tunggu berkat Tuhan sama bang. Tapi istri pun berperan. Supaya apa? Menangkan suaminya. Menangkan dia dengan apa? Tunduk. Jangan banyak kali cakap. Percayalah, aku bilang ini sama kalian. Sama istriku gak pernah aku bilang. Kalau aku bilang jangan banyak kali cakapmu. Ribuan kata lah berkali lipat nanti keluar.
Aku suka cuma bilang sama orang aja. Syukur-syukur nanti kalian yang bilangkan. Gak apa-apa kalau kalian bilangkan. Paling dibilang, ada kok bilang gini ya? Gak tahu, aku bilang. Itu mah Alkitab yang bilang, bukan aku. Aku kan menyampaikan apa yang dikatakan Alkitab. Tapi kalau antara suami dan istri saling menasehati, gak mungkin. Yang ada saling apa? Menghancurkan. Itu yang terjadi. Kak Ro ada, aku rekam Kak Ro. Tenang aja Kak Ro. Hah? Oh Zoom-nya ya? Oh ada yang di luar kota ya? Oh iya. Halo yang di luar kota. Tadi belum kusapa. Berapa pasangan? 3 atau 4 ya? Masih mau menikah? Nah itu pertanyaannya. Iyalah. Menikah ini bukan keinginan kita. Menikah ini kita melakukan keinginan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Karena kalau dia hanya sebatas keinginan kita, pasti kita akan kecewa dengan pernikahan itu. Tidak seperti yang kita inginkan. Padahal seharusnya pernikahan itu adalah seperti yang diinginkan Tuhan. Beda. Cara pandangnya beda itu. Oke. Nah, jadi berdandan boleh, tapi ingat bukan itu yang utama. Bukan berdandan secara lahiriah. Tunduk dulu. Maksudnya tuh gini. Kadang kita perempuan berjuang mati-matian untuk mempercantik diri. Padahal sebenarnya dia akan jadi cantik ketika dia tunduk sama suaminya. Mau gak berkepang, asal jumpa istrinya, ya Pak, ya. Gak pernah mau debat-debatan. Cantik kali itu kami lihatlah. Dah aku yang bilang itu. Semoga ada yang sampaikan sama istriku. Jadi kalau dia pun sekarang suka mau ke salonnya, aku ya udah biarin aja. Ya bisa lakukanlah, aku bilang. Apa yang merasa buat kau bahagia. Soalnya aku udah bertobat. Tugasku adalah di ayat yang ke-7 ini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Bisa ya? Kuanggap dia lemah. Kalau dia suka merintah-merintah aku, kuanggap karena dia lemah, karena memang gak sanggup melakukannya. Ambilkan dulu susu itu. Oke, siap. Ya nanti kan terasa itu. Baru capek-capek pulang kerja, belum melangkah, masih dia diharapkan disambut. Tolong dulu susu itu di bawah, udah nangis dia. Oh siap. Turun awak, tek, ambil susu. Bersuka cita lah pula, namanya anak Tuhan ya kan. Haleluya, aku bilang ambil susu aku. Itu lagi tolong sekali lagi. Oh ya oke, siap. Kenapa aku lakukan itu? Karena aku tahu itulah tugas dan tanggung jawab. Bukan kepada istriku, kepada Tuhan. Kalau Tuhan persatukan aku, itu berarti aku harus mengemban tanggung jawab ini. Kalau aku mau diberkati, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Banyak kali berkat yang kurasakan. Cuma dengan apa? Cuma dengan menyayangi istri. Jadi kalau ada nanti datang, dan pernah aku bilang, doakanlah aku, gak dapat pekerjaan, susah kali hidupku. Kau yang gak mau kerja. Maksudnya kayak mana? Sayangi aja dulu istrimu bang, aku bilang. Ngerti maksudnya? Sayangi dulu istrimu. Pasti dikasih Tuhan kau, apapun yang kau butuhkan, pasti dikasih Tuhan. Mau dijadikan Tuhan pun kau kaya kau pasti. Tapi kalau sekarang gak akan dikasih Tuhan kau kaya. Karena Tuhan tahu kalau kau kaya nanti selingkuh kau. Mencewek kerjamu. Amin. Jadi kerjasama antara suami dan istri. Ini kemudian akan menentukan berkat di dalam rumah tangga. Beruntunglah kalian. Kalian datang ke sini sebagai suami istri. Masing-masing udah dalam porsi yang sama. Diberikan pengajaran. Kalau aku dulu belum dapat yang kayak gini. Saya dulu masih di metodis waktu menikah. Bimbingan pranikahnya pun ya apa adanya lah. Yang penting tercapai target. Gak ditanya sama kami. Jadi nikahnya enggak. Pokoknya udah ada tanggalnya baru daftar. Dari sini gak tahu juga. Tapi aku bilang tadi, kalau masih ragu, gak usah menikah. Kalau masih menganggap pernikahan ini adalah untuk membahagiakan dirimu, tak usah menikah. Tapi kalau udah tekad di hati, aku menikah membahagiakan hati Tuhan, go on.
Semua pasti Tuhan akan cukupkan. Oke, sampai situ. Ada mau bertanya? Silakan. Oke, tambahan aja sedikit lagi ya. Kebutuhan. Jadi pria itu butuh direspon sama dalam hal hubungan seksual. Kalau pria butuh kebutuhan fisiknya, ya, sentuhan-sentuhan pria itu butuh dan ekspresi fisik. Ya, jadi gini, dalam melakukan hubungan suami istri yang dinikmati oleh suami adalah melihat ekspresi daripada istrinya. Kalau dia lihat istrinya senang, dia senang. Sedangkan kalau dia pada wanita, nggak penting-penting kali ekspresi kita, bang. Nggak usah lah berlagak ganteng, kira-kira gitulah. Yang penting bagaimana kita selama sebagai suaminya memenuhi kebutuhan emosionalnya, yaitu apa? Mengasihi istri. Respon seksual. Kalau dia di laki-laki sifatnya asiklikal. Jadi asiklikal biasanya sekali aja tercapai, udah selesai. Nanti perlu waktu dia sekian jam dulu sampai hormonnya cukup lagi, baru dia mau lagi, ya. Dan sifatnya cepat. Tapi kalau dia perempuan, itu bisa berulang-ulang respon seksualnya, ya. Dalam hal orgasme itu adalah puncak daripada kenikmatannya dalam melakukan hubungan seksual. Kalau di laki-laki namanya ejakulasi, yaitu keluarnya cairan sperma. Kalau di perempuan juga namanya orgasme, itu terjadinya kontraksi-kontraksi di organ-organ rahim. Dan ini memang di otak responnya adalah rasa puas. Puas, senang, bahagia dia kalau tercapai. Nah, kalau di laki-laki lebih cepat, lebih singkat. Dan orientasinya ada kepada tubuh tetap, ya. Tapi kalau perempuan sifatnya lebih lama dia untuk bisa tercapai orgasmenya. Dan lebih cenderung kepada hal emosional. Jadi perasaan dia disayangi itulah yang akan menentukan tercapai atau tidak orgasme pada perempuan. Maksudnya gini, laki-laki jangan stres berjuang supaya lama gitu dalam melakukan hubungan seksualnya. Bukan itu juga yang penting. Kasihilah istri kita. Tunjukkan kasih kita yang setulus-tulusnya. Gitu loh. Kalau udah kita berikan kasih kita yang setulus-tulusnya sama istri kita, percayalah. Nggak tahu kita entah apa yang terjadi, kira-kira gitu. Istri pasti akan merasa puas, gitu. Saya jangan nanti cari obat kuat lah, jamu kuat lah, puding lah segala macam. Nggak masuk itu di akal kita itu. Nggak Tuhan sediakan itu untuk seperti itu, ya. Tapi kita lakukanlah ini dengan kebenaran firman Tuhan, karena suami istri itu, rumah tangga itu adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, bukan keinginan daripada pasangan suami dan istri. Amin. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Gak ada yang bertanya? Gak ada ya? Udah cukup jelas ya? Nanti ini rekamannya aku upload ke YouTube, ya. Joseph Sibarani. Siapa yang mau lihat nanti, aku buat judulnya Bimbingan Pernikahan Seks dalam Pernikahan Kristen. Jadi mana tahu ada mau nanya-nya di situ, ya tanya di situ juga boleh, di WA juga nanti boleh. Oke? Kalau nggak ada lagi, udah yakin nggak ada lagi ya? Malu-malunya biasanya ini. Aku udah tahunya rumusnya, harus berdiri aku sebenarnya, tapi udah capek kali aku dari pagi tadi. Kalau udah berdiri aku nanti baru nanya lah. Jangan kalian ragu sama aku. Aku umurku 42. Udah menikah aku 13 tahun 2010, berarti 13 tahun. 13 tahun bukan malah makin gak enak, makin enak lah. Makin gitu gue bilang. Kalau orang bilang udahlah, udah segitunya. Enggak, makin enak. Iya. Gak tahu. Kulakukan aja ini firman Tuhan ini. Tambah enak. Gak pernah terbersit sekalipun untuk berpikir sama perempuan lain. Gak pernah. Malah takut aku sama Tuhan. Dan makin itu dalam pikiranku, makin diberkati Tuhan. Sampai akhirnya kita takut. Aduh, gimana Tuhan, udahlah gitu. Gak kita kejar-kejar berkat lagi dengan ini, ya. Maka saya pun yakin kalau orang dalam hidup rumah tangganya
bekerja dengan benar, melakukan kehendak Tuhan, apa yang tidak akan diberikan Tuhan dalam hidup kita. Oke, kalau nggak ada, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara Tuhan pada sore ini. Biarlah apa yang boleh kami sharingkan bersama-sama ini menjadi modal bagi kami, bagi anak-anak Tuhan di tempat ini yang bersedia melanjutkan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan, yaitu untuk hidup di dalam rumah tangga. Sebab pilihannya ada pada kami semua. Apakah kami mau hidup dalam rumah tangga atau tidak, itu pilihan. Itu bukanlah yang ditetapkan orang tua kami, itu bukanlah berdasarkan keinginan kami juga. Jadi semuanya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Roh Kudus mengajari setiap kami supaya bertambah-tambah pengertian kami tentang kebenaran yang dimana hanya Engkaulah kebenaran itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Jadi ada sekitar 290 orang yang mengikuti hari ini ya. Tuhan berkati ya.